Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang program Patient Information Management System atau PMS. Yang slide selanjutnya yaitu berisi tentang agenda introduction, metode pengembangan, timeline, teknologi, dan harga penawaran. Nah, yang pertama di sini ada introduction. Informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mengganggu proses perawatan pasien. Lalu manajemen data yang tidak efisien atau terstruktur dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian dan penggunaan informasi yang relevan bagi staf medis dan administratif. Lalu keterlambatan dalam memberikan janji temu kepada pasien dan antrian panjang yang sering terjadi. Dan proses pelayanan yang cepat akan semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada dinas yang terkait, sehingga kepada kedua belah pihak bisa saling diuntungkan. Itu adalah introduction mengapa Patient Information Management System atau PIMS itu perlu. Begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode perkembangan. Ada beberapa metode perkembangan yang dapat digunakan dalam perkembangan sistem manajemen informasi pasien. Penelitian ini menggunakan metode User Centered Design atau USD menurut Widiarso 2017. Terdapat beberapa 4 proses dalam User Centered Design atau USD, yaitu yang pertama ada specific the context of use. Tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi pihak yang akan menggunakan sistem. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara singkat kepada narasumber. Yang kedua, ada specific user and organizer recruitment. Tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan atau persyaratan dari pengguna apa yang harus dipenuhi agar sistem dianggap berhasil. Yang ketiga, itu ada product design solution. Nah, pada tahapan ini adalah tahap perancangan purwarupa user interface dan user experience sesuai dengan keinginan kebutuhan pengguna. Yang keempat atau yang terakhir itu evaluate design against user recruitment. Nah, dalam tahapan ini evaluasi desain menggunakan metode usability testing dan penggunaan yang diuji sebaiknya juga memiliki karakteristik dan persona yang berbeda-beda. Baik, yang selanjutnya kita ke tahap timeline atau waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan aplikasi PIMS ini. Yang pertama ada tahap perencanaan. Direncanakan aplikasi ini akan dibuat dalam waktu 1-2 bulan. Yang kedua ada tahap desain yang akan memakan waktu 1-2 bulan. Dan yang ketiga ada tahap pengembangan. Diharapkan dalam proses pengembangan aplikasi ini selesai dalam 3-6 bulan. Yang keempat ada tahap implementasi atau uji coba. Setelah produk ini dikembangkan, kita akan uji cobakan dalam waktu 1-2 bulan. Dan yang terakhir ada tahap penyelenggaraan. Setelah kita uji cobakan, diharapkan produk aplikasi PIMS ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya kita ke tahap teknologi. Dalam pengembangan PIMS ini, kami menggunakan teknologi berbasis aplikasi, di mana server dan database yang telah dibundling dengan sistem PIMS. Kemudian data yang tersimpan kami lakukan backup pada data center di negara lain. Untuk sistem operasi seperti Windows, Linux, atau Mac OS digunakan pada server untuk menjalankan aplikasi dan layanan yang mendukung sistem. Sistem operasi yang dipilih akan bergantung pada kebutuhan. Jadi, sistem operasi seperti Windows, Linux, atau Mac OS akan digunakan sesuai kebutuhan yang ada pada tempat PIMS dilakukan. Selanjutnya, apabila terjadi listrik padam, komputer dan CAD masih tetap dapat beroperasi secara normal karena adanya energi cadangan dengan menggunakan genset, ataupun dapat dilakukan input data pada keesokan harinya.
Baik, untuk yang selanjutnya ada profil tim pengembang. Yang pertama ada Iwan Rafiuddin dengan jabatan Ketua Tim dengan keahlian pemrograman. Untuk yang kedua ada Cika Syakira Ardelia dengan jabatan anggota. Keahliannya yaitu UI UX Design. Yang ketiga ada saya sendiri, Faridatul Asya Ayaron sebagai anggota dengan keahlian basis data atau database. Untuk yang selanjutnya ada Dian Melita sebagai anggota dengan keahlian kualitas perangkat lunak. Dan yang terakhir ada Amelia Winda Florencia sebagai anggota dengan keahlian pengembangan web. Berikut merupakan fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh masing-masing aplikasi. Pada aplikasi utama, fitur yang ditawarkan yaitu data penyakit sudah menggunakan standar WHO yang terbaru yaitu ICD-X. Data dapat dengan mudah diedit dan untuk input data sudah menggunakan keyboard base yang artinya tidak perlu menggunakan mouse, serta terdapat fitur backup dan restore. Pada aplikasi antrian, terdapat fitur aplikasi antrian standar, lalu dapat memanggil aplikasi melalui PIMS, serta pihak rumah sakit dapat menyisipkan iklan atau video promosi kesehatan di dalamnya. Pada aplikasi gudang farmasi, fitur yang ditawarkan yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran obat di rumah sakit, serta integrasi dengan PIMS, yaitu data penerimaan dan laporan otomatis terintegrasi dengan PIMS. Untuk yang selanjutnya ada harga penawaran. Yang pertama ada pembelian standar 1 set per rumah sakit atau pembelian sebanyak rumah sakit yang akan diinstal. Yang pertama ada software PIMS dengan harga 10 juta. Yang kedua ada software antrian dengan harga persatuan 4 juta. Jadi totalnya ada 14 juta. Yang kedua ada pelatihan untuk reseller dengan 1 kali pembelian, meliputi pelatihan instalasi dan penggunaan aplikasi dengan harga satuan 10 juta. Yang ketiga ada penambahan atau perubahan fitur sesuai permintaan, dihitung per modul per tanggal permintaan. Sebagai contoh, perubahan untuk poli umum dan rawat inap dihitung 2 modul. Tingkat kesulitan ditentukan menurut kesepakatan bersama. Untuk detailnya ada yang pertama modifikasi tingkat kesulitan tinggi dengan harga 5 juta. Yang kedua ada modifikasi tingkat kesulitan menengah dengan harga 3 juta. Dan yang ketiga ada modifikasi tingkat kesulitan rendah dengan harga 1 juta. Yang terakhir ada bridging BPJS dengan 1 kali pembelian. Dengan detail 1 yaitu pemasangan software bridging BPJS tingkat kabupaten dengan harga satuan 30 juta.